Cocok atau sekali. voucher Indomaretnya kak atau pulsanya kak. Wih gila aku ganteng banget di sini. Hai. Halo semuanya, welcome back to my channel. It's me, Ran. Yay. Oke. Kayak kita masih malu-malu, it's okay, nggak apa-apa. Nah teman-teman, hari ini aku ada yang spesial banget karena aku sekarang ada bintang tamu, teman-temanku dari Fakultas Kehutanan UGM. Saya heboh banget karena kita heboh banget karena tuh sekarang mau bahas sesuatu yang spesial. Itu terkait dengan PKM atau PIMNAS 33 yang dilaksanain di bulan kemarin di tahun ini ya 2020, dan mereka menjadi salah satu tim yang mengikuti PIMNAS dan membawa medali untuk Fakultas Kehutanan UGM. Yeay, congratulations teman-teman. Nah oke, yang pertama kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi mulai aja langsung dari yang di sampingku nih. Siapa sih? Kenalin nama, terus fakultas. Formatnya apa? Nama dan fakultas. Angkatan nih boleh. Oke, terserah. Oke. Halo teman-teman, nama aku Fani Dianingrum, bisa dipanggil Fani, dari angkatan 17 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Minatnya silvikultur. Sama aku teman-teman. Oh ya, sama kayak dia. Oke, next. Oke, teman-teman, kenalin aku Yopi dari manajemen hutan angkatan 18 dari kehutanan. Iya kan? Masuk departemen. Oke, ya. Oke, dan aku selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan aku Andriana Ridya Kunadi. Aku dari General Forestry 2019 dan aku belum masuk minat. Belum masuk minat. Kita masih baru banget teman-teman. Masih mau pindah. Oke. Wah, parah. Tekniknya ya. Oh iya, tekniknya. Oke, aku mau nanya nih yang pertama. Tadi kan aku bilang PIMNAS, PKM. Terus kayaknya teman-teman ini masih banyak yang kurang tahu itu apa. So, apa sih PKM itu? Apa sih PIMNAS itu? Silakan Yopi dijawab. Ya, Apa itu PKM? Oke, dari apa dulu nih? PIMNAS ya? PKM dulu ya. PKM dulu. Tanya PIMNAS tadi. Oke, dari PKM-nya. dari PKM ya. Kalau di kampus teman-teman nanti bakal ketemu sebuah event yang itu menghebohkan kampus biasanya, namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, panjangannya itu. Program ini yang diselenggarakan kalau sekarang oleh Kemendikbud, Pusat Prestasi Nasional. Nah biasanya ketika PKM ini formatnya kan kita ngumpulin ide, ngumpulin proposal dan sebagainya, lalu berkompetensi itu semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Terus dari hasil seleksi dan sebagainya, seleksi proposal, kemudian ada nanti seleksi eksternal dari Kemendikbudnya sendiri, lalu masuk ke yang namanya tadi PIMNAS. Nah PIMNAS itu kependekan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan di sana kita juga berkompetensi dari teman-teman yang sudah lolos dari tahap pertama dan tahap kedua. Nah, di sana istilahnya berkompetensi lagi, dan ya begitulah nanti akan ada juaranya di tiap-tiap bidang di sana. Itu singkatnya sih. Jadi ya intinya itu sebuah kompetensi yang bergengsi banget di dunia perkuliahan teman-teman, terutama tuh ya di Indonesia lah ya. Oke. Terus tadi kita dengar Yopi bahas ide kan. Terus ide kalian gimana sih, kalian bisa dapat ide yang wow banget gitu, yang bisa membawa kalian menuju kompetensi PIMNAS ini? Mungkin kalau ide, karena PKM kami ya, kelompokku itu kan lebih ke pengabdian masyarakat. Mungkin untuk ide itu yang luar biasa, temanku yang sebelah.
namanya Mbak Fani. Dia idenya luar biasa, gagasan tertulis, futuristik gitu. Wow. Kalian jelaskan gimana? Jadi kan emang dibagi, jadi PIMNAS itu dibagi teman-teman ada beberapa kriteria. Nah kalau si temanku ini, Fani itu GT ya. Ya, aku mungkin bisa PKM GT. dijelaskan dulu kan ada beberapa pilihan, terus pilihan kamu mungkin ya judulnya apa gitu. Oke, jadi teman-teman aku mau lanjutin explanation-nya dari Yopi tentang PKM dan PIMNAS. Jadi PKM itu sebenarnya terdiri dari beberapa bidang dan ada yang secara garis besar tuh ada 2 dibaginya. Ada yang PKM 5 bidang dan PKM non 5 bidang. Nah, kalau PKM 5 bidang itu ada 5 pasti ya, judulnya ada 5, oke. Yang pertama ada apa yuk? PKMM. Pengabdian masyarakat. PKMM itu pengabdian masyarakat. Terus ada PKMK, PKM kewirausahaan. Terus ada PKM KC. PKM KC dulu. PKM KC itu Karsa Cipta. Terus ada PKMT. Apa itu PKMT? Teknologi. Nah, terus kemudian ada PKM PE. P itu nanti penelitian tapi dibagi jadi 2. PE dan PSH. Kalau PE itu Penelitian eksakta. kalau PSH itu Penelitian. Oke. Kumat. Dan nggak kalah bekennya ada yang dari non 5 bidang karena aku dari non 5 bidang. Aku dari non 5 bidang. Jadi non 5 bidang itu nanti ada 3. PKM AI, PKM GFK, dan PKM GT. Nah, PKM AI itu PKM artikel ilmiah. Kemudian GFK itu gagasan futuristik. Itu tentang video-video kayak gitu kalau PKM GFK. Dan yang terakhir yang paling keren karena aku ngambil PKM itu ya. Itu adalah PKM GT atau PKM gagasan tertulis. Nah, aku ngambilnya yang itu tuh PKM GT yang gagasan tertulis. Tentang apa? Nah, tentang apa? Jadi judulnya itu panjang banget. Intinya? Itu ada 19 kata, tapi intinya adalah sistem gambut artificial terintegrasi. Wih. Jadi, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oh, iya. Jadi kelompokku itu di PKM GT ada 3 orang. 1 dari kehutanan, 2 dari teknik. Yeay. Nah itu teman-teman. Ya. Jadi bisa ada kombinasi gitu teman-teman. Walaupun kita fakultas kehutanan nih, kita bisa bekerja sama teman-teman dari fakultas yang lain. Nah contohnya teknik. Atau kalian mau guide yang mana? Fakultas kedokteran? Ya, siapa tahu Bisa. kalian dapat jodoh di situ. Haha. Oke. Boleh. Benar-benar. Itu salah satu tekniknya Fanny ya untuk mencari jodoh. Oh my god. Oke. Mungkin bisa dilanjutin. Oke, jadi kalau PKM ku Sorry. yang sistem gambut artificial terintegrasi itu, kita tuh intinya kita bikin gambut tapi dari pengolahan sampah organik kota kayak gitu. Wow. Jadi kan kalian tahu sendiri kan Indonesia tuh lahan gambutnya terbesar, khususnya gambut tropical dan emang lagi heboh banget kebakaran lahan gambut di mana-mana. Ya daripada kita nunggu pembentukan gambut yang sampai 1000, 15.000 tahun yang akan datang, ya kenapa nggak kita pakai sampah organik yang menumpuk di kota-kota besar untuk dijadikan gambut seperti itu. Mau tahu gimana caranya? Ya, lihat aja posterku di IG ku ya. Bisa juga hubungi Mbak Fanny, nanti ada di Oh my god. IG taruh mana? IG, Di bawah ya. IG ada di sini ya. Bisa DM, oke. Dan nah ada judul yang lain juga itu punyanya Mas Yopi ya. Judulnya apa? Mereka satu tim loh. Mas Yopi sama Andre. Soalnya kita satu umuran, seumuran, tapi aku duluan aja masuk kampus. Oh, oke. Oke. Gak penting banget. Oke. Kita ya kan saja teman-teman, walaupun sebenarnya enggak. Yuk, jelasin. Oh, jelasin. Ayo Maafin Oh, saya emang oke, agak oke. lola gimana gitu orangnya. Jadi untuk tim kami itu sebenarnya kan fokusnya di pemberdayaan masyarakat ya. Dengan di era pandemi ini jadi konsepnya semua berubah gitu. Ketika masa pandemi kita konsepnya di daring dan jadi kita memaparkan konsep pemberdayaan itu seperti apa sih nanti yang bisa diaplikasikan ketika sudah mereda pandeminya itu. Judul kami Gohani gitu. Menarik kan? Di awal-awalnya Gohani gitu. Honey Bunny Sweetie. Nah ini pemberdayaan perempuan, jadi khususnya ke perempuan desa hutan gitu, ke ibu-ibunya di sana untuk mengembangkan budidaya lebah tanpa sengat. Mungkin lebah tanpa sengat nih kalau di Indonesia terkenalnya kayak lebah kelanceng gitu ya. Oke. Nah di situ di kami awalnya sebelum pandemi ini menyerang kita berkumpul dengan tim, dengan mitra juga kita sempat ngobrol apa sih permasalahan yang ada di sana. Gitu. Dan kemudian kita hadir memberikan solusi. Tentunya juga berdiskusi dengan masyarakat. Dari situ gagasan mulai menguat dan akhirnya kita coba aplikasikan ke PKM ini. Andre tambahin? Jadi kenapa kita memilih desa yang mitra itu dan kenapa kita memilih budidaya kelanceng memang
ini adalah sebuah gagasan yang memang sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat mitra kita dan juga potensi yang ada. Jadi kata kunci dari PKMM adalah ide kita itu harus sesuai dengan permasalahan yang ada dan potensi yang ada. Maksudnya agar ini tuh gampang untuk direalisasikan dan juga bisa berkelanjutan gitu programnya seperti itu. Ya benar banget. Jadi, misal nih di sana itu ada permasalahan ya, masyarakat desa hutan itu punya permasalahan. Terus kita ada gagasan nih, kita ada ide gimana kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Gitu intinya teman-teman. Nah, kalian kan pasti ngerasain banget kan gimana euforianya, gimana tekanannya. Terus yang kalian rasain selama ini kayak gimana sih? Asiknya mungkin atau ya tekanan-tekanan sulitnya itu apa? Oh. Terserah siapa aja. Yopi dulu. Yang paling tua. Yang paling tua. Yang dituakan. Karena mukanya tua guys. Bisa dilihat perbandingan antara kita berdua. Dewasa. Oke. Gimana? Siapa jadinya aku? Ya, sama aja. Tekanan nggak ada sih. Jadi karena kan. Nggak ada tekanan. Kok aku ada ya? Karena kan kalau kita sudah memilih gitu ya, memilih untuk misalnya ikut PKM, pasti kan di sana kita ada rasa senang gitu ya. Ya pressure, tekanan tuh wajar lah, tapi nggak terlalu dibawa ke perasaan kita, nggak terlalu dibawa ke pikiran. Ya jalanin aja gitu. Karena memang tantangannya kalau khusus PKM ini teman-teman pertama harus sabar karena bakalan banyak sekali revisi gitu. Dan di situ adalah pilihan kita mau lanjutin revisi atau udah stop aja deh gitu. Dan waktunya juga banyak kan. Deadline. Ada kegiatan akademik, ada kegiatan organisasi, ada PKM ini yang itu intensif sekali. Ketika kita revisi, lanjutkan lagi, revisi lagi. Tapi itulah nanti pentingnya sebuah tim gitu. Maka dari itu tantangannya sih secara garis besar itu aja gitu. Kalau prosesnya mungkin macam-macam ya, tiap orang tuh merasakan prosesnya beda-beda. Kayaknya Mbak Fani ini dia udah sejak maba, sudah 3 tahun dia berkali-kali ikut PKM. Akhirnya di tahun ketiga ini bisa lolos PIMNAS. Dan ini juga pertama kalinya buat kehutanan teman-teman. Kehutanan UGM semenjak 8 tahun yang lalu gitu ya. Baru puasa 8 tahun. Masuk PIMNAS dan alhamdulillahnya bisa mendapatkan memberikan sesuatu buat fakultas ini gitu. Mendapatkan medali. Mungkin Mbak Fani bercerita perjuangan 3 tahunnya gitu. Jadi aku moderatornya. Apa ya? Ayo Mbak, gimana Mbak? Ya, perjuangan 3 tahun. Biar kelihatan. Perjuangan 3 tahun apa ya? Kayak sebenarnya udah beberapa kali sih ikut PIMNAS PKM, tapi di bidang yang berbeda, misalnya kayak PKM PE atau yang penelitian eksakta, terus ada PKM M juga, tapi cuma sampai kayak tingkatan lolos didanai. Jadi satu step sebelum PIMNAS, karena PIMNAS nggak lolos baru sampai tahap didanai gitu. Dan itu kayak apa ya, perjuangannya emang kamu harus cari tim yang benar-benar mau mengerti gitu loh, karena emang lomba ini tuh bisa memakan waktu sampai setahun dari dia mulai diumumkan sampai dapat juara itu tuh benar-benar 1 tahun. Dan kalau kamu nggak bisa benar-benar nggak bisa apa ya istilahnya kayak sama temenmu, sama satu timmu, kamu tuh nggak kompak, kamu tuh nggak solid, terus banyak cekcok sana sini, nah itu mending nyerah aja sih. Oh no, nggak, maksudnya kayak bukan dari awal kalian harus kayak emang yakin bahwa aku mau milih tim ini tuh kenapa kayak gitu. Karena dari aku sendiri yang untuk tim PKMGT kan aku dari teknik, dan aku benar-benar nggak kenal sama mereka sama sekali. Kita benar-benar stranger sebelumnya, kayak siapa tuh nggak kenal sama sekali. Dan mereka tuh angkatannya beda sama aku. Yang satu angkatan 2016, yang satu angkatan 2018. Jadi aku nyari mereka tuh dengan cara broadcast. Bener-bener broadcast, aku titipin pesannya atau message-nya itu lewat temanku anak teknik, kemudian dia nge-share. Dan banyak banget yang ngechat aku terkait gimana idenya, gimana ya kelanjutan dan bla bla blanya, banyak hal. Dan banyak orang juga dari berbagai departemen di Fakultas Teknik. Tapi terus akhirnya aku melakukan kayak sistem seleksi. Ngelucu banget ya, kayak mau cari jodoh. Kayak cari seleksi, HRD. Jadi kayak seleksi siapa orangnya, siapa yang kira-kira cocok, siapa yang kira-kira sesuai sama bidangnya kayak gitu. Tapi yang pertama sih sebenarnya awalnya tuh aku nggak mau yang gambut, aku maunya yang kompor. Makanya kayak terus satu timku yang aku cari tuh ya tentang fluida dan lain-lainnya yang pokoknya terkait sama kompor. Tapi terus di tengah jalan, terus akhirnya keinginan kita tuh berubah. Jadi kayak pengen
pengennya itu jadi sistem gambut artifisial atau gambutnya tadi itu. Nah, terus ya di tengah-tengah ya ada pastilah istilahnya kayak miskomunikasi atau apa yang menyebabkan loh awalnya kan mau ini kok jadi ini, tapi terus ya kita hadapin tantangannya itu ya, maksudnya oh ya udah berarti gimana caranya kita bisa adaptasi dengan hal-hal yang baru seperti itu. Contohnya ini juga punya Yopi kan, ketika mereka ngajuin proposal itu sebelum COVID, terus ketika sudah ngajuin proposal itu ketika COVID. Dan program dia tuh harus benar-benar bertransformasi dari akhirnya tadi awalnya harus offline kemudian daring semua, dan gimana caranya kamu bisa ngedit video, gimana caranya kamu bisa bikin berbagai hal yang harus kamu mengadaptasikan dirimu dengan perubahan-perubahan baru. Nah, dan kamu tuh di situ banyak belajar gitu loh, baik belajar skill-skill, berbagai skill, baik skill mengedit video, buat PPT, animasi dan lain-lainnya. Kemudian gimana caranya kamu tuh mengkomunikasikan proposalmu atau programmu itu ke masyarakat yang notabene mereka di desa hutan yang belum ngerti teknologi, tapi gimana caranya kamu tuh mensosialisasikan ke mereka kayak online lagi. Nah, benar. Jadi udah tahu kan PIMNAS itu apa, PKM itu apa. Nah, kalau kalian punya pertanyaan nih terkait PKM terus, atau mungkin punya pertanyaan tentang Fakultas Kehutanan, kalian bisa hubungin mereka di IG mereka masing-masing ya. Ya, di sini. Nanti aku taruh IG-nya mereka di deskripsi juga ya teman-teman. Wadidaw, oke. Nah, Wow, kita famous. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih ke viewersku, ke teman-teman di sana yang mungkin mau PIMNAS atau masuk Fakultas Kehutanan. Oh, oke. First. Jadi Shiny. mungkin yang aku sampaikan adalah mungkin sama kan aku beda nih dengan Mbak dan Mas semuanya. Aku adalah angkatan pertama di kehutanan, di mana di tahun pertama benar-benar adaptasi di kehutanan, adaptasi tentang sistem perkuliahan itu bagaimana. Kemudian ya coba-coba aja, ngikut-ngikut aja, ngikut di timnya Mas Yopi. Terus habis itu dan juga adaptasi karena sangat gimana ya, akademik di kehutanan kan juga lumayan hektik kan. Maksudnya padat banget di kehutanan. Beban praktikum, beban laporan dan lain sebagainya itu sangat sibuk sekali, apalagi juga tim kami semuanya adalah anak kehutanan, di mana memang kita punya kesibukan masing-masing, kita punya deadline masing-masing. Ya itu adalah salah satu bukan masalah, tapi memang sedikit menghambat ketika kita tidak bisa menyelesaikan secara bersama gitu. Jadi aku di tahun pertama aku coba ikut PKM, mencoba untuk memberanikan diri. Dan bagi kalian semua, bagi teman-teman yang mungkin masih di semester awal di tahun pertama perkuliahan, jangan menganggap kalau diri kalian tuh remeh, karena memang kita semua itu sebenarnya sama. Maksudnya ketika kalian menganggap, wih mbaknya keren, wih masnya keren, iya soalnya start point kita kan beda. Maksudnya jangan selalu menyamakan diri kita dengan diri orang lain di saat yang bersamaan. Jadi aku juga di tahun pertama, aku juga seorang mahasiswa biasa yang nggak punya kemampuan, nggak punya maksudnya nggak punya ide juga, cuman ngikut. Terus alhamdulillahnya berkat dukungan, berkat dorongan dari timku, berkat masukan dan saran dari timku akhirnya bisa. Jadi buat kalian semua sih menurutku sarannya adalah coba dulu aja. Kita nggak bisa mengukur kemampuan kita kalau kita nggak mencoba gitu. Dan nggak bisa aku kayaknya PIMNAS terlalu tinggi deh, kayaknya PKM tuh terlalu tinggi. Ya kalau kamu nggak coba ya kamu nggak bakalan bisa gitu loh. Jadi jadi pokoknya lampaui batasan dalam hidupmu, dan berlarilah sekencang mungkin dan setinggi langit. Larinya setinggi langit ya guys. Oke. Nah, ya sih teman-teman, jangan pernah merasa diri kita kayak rendah atau kurang dari orang lain, karena everyone is special teman-teman. Ya kan? Kita spesial dengan cara kita masing-masing gitu. So, kalian nggak ada yang mau disampaikan lagi mungkin, Yopi? Semua udah di sum up sama dia sih. Enggak sih, udah sih. Ini masih. Ini masih ada. Apa nih? Aku nih. Oke. Ya udah tahu. Boleh deh. Ini sebagai mahasiswa yang lumayan lama ya di fakultas gitu. Oke. Jual badi. Enggak. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru atau mungkin yang sekarang masih SMA kelas 3 atau bagaimana ingin masuk ke kampus gitu. Jadi kalau aku sendiri pribadi dulu prinsip awal yang aku tanamkan adalah kampus itu adalah inkubator gitu buat teman-teman. Istilahnya kampus itu masih kolam renang buat kita uji coba segala banyak hal gitu. Sebelum nanti pasca kampus. Nah di pasca kampus itu kita benar-benar menghadapi lautan lah istilahnya. Jadi ketika masih di kampus, cobalah banyak hal gitu. Perbanyaklah
opsi gagal kalian, dan nggak usah takut sebenarnya, karena di sini salah pun nggak akan dihakimi atau nggak akan dihujat dan sebagainya gitu. Tapi kesalahan itu jadi pembelajaran. Jadi untuk PKM Kak, sesuai bidang kalian, keinginan kalian, nanti banyak sekali event-event di kampus itu. Ada PKM, ada PIMNAS, ada macam-macam. Ikuti itu semua dan sesuaikan dengan keinginan kalian. Intinya percaya diri dan terus mencoba dan terus belajar. Itu udah simpel aja. Oke, kalau dari aku pribadi nih teman-teman, nggak mau bilang yang macam-macam, aku mau bilang terima kasih buat kalian nih teman-teman yang udah ngebawa medali untuk Fakultas Kehutanan. Kehutanan bisa. Gagal kata Yopi. Enggak dong, jangan gagal dong, berhasil ya. Nah, kita juga berhasil jadi di klaster agro nih, klaster agronya Fakultas Kehutanan yang nyumbang medali terbanyak. Yeay. Paling Iya kan? gila, paling GG nih kalau mau Yopi guys. Nah, teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk Like, subscribe, dan Share. dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Nah, aku udah Yopi Didi. guys. Yopi butuh pacar. oke. No. Bye bye. Dah, sampai bertemu di PIMNAS 34. Oh my god. Iya kalau ikut. Akan diserahkan untuk jadwal pembinaan oleh Pak Dekan. Oh,